Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismi Karimah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang logoterapi guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu sejarah logoterapi, yang kedua konsep dasar logoterapi, yang ketiga tujuan logoterapi, yang keempat tahapan-tahapan dalam logoterapi, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan logoterapi. Yang pertama yaitu tentang sejarah logoterapi. Logoterapi adalah bentuk terapi ekstensial yang dikembangkan oleh Viktor Frank, seorang psikiater dan neurolog asal Austria, pada pertengahan abad ke-20. Teori ini berfokus pada pencarian makna hidup sebagai pusat dari kesehatan mental dan kebahagiaan manusia. Frank mengembangkan logoterapi berdasarkan pengalamannya selama menjadi tahanan di kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia Kedua. Melalui pengamatan dan refleksi terhadap penderitaan yang ia dan orang lain alami, Frank menyimpulkan bahwa kemampuan manusia untuk menemukan makna dalam hidup mereka adalah kunci untuk bertahan hidup dan mempertahankan kesehatan mental. Franky percaya bahwa arti dapat ditemukan dalam semua situasi, termasuk penderitaan dan kematian. Franky berasumsi bahwa hidup ini adalah penderitaan. Tetapi untuk menemukan sebuah arti dalam penderitaan, maka kita harus terus menjalani dan bertahan untuk tetap hidup. Franky menyatakan pentingnya dorongan dalam mencari sebuah arti untuk eksistensi manusia sebagai suatu sistem, yang kemudian ini disebut logoterapi. Logoterapi kemudian menjadi model psikoterapinya. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar logoterapi. Yang pertama, kebebasan berkehendak atau freedom of will. Manusia memiliki kebebasan berkehendak. Satu-satunya di antara binatang-binatang, manusia memiliki kapasitas self-detachment atau melepaskan diri. Manusia mampu merefleksikan dan menilai pilihannya. Yang penting bukan ciri-ciri karakter manusia atau dorongan dan insting mereka, tetapi sikap yang mereka ambil terhadap semua itu. Yang kedua yaitu kehendak untuk menemukan makna atau will to meaning. Logoterapi berfokus pada kebutuhan manusia untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Menurut Frank, dorongan utama dalam kehidupan manusia adalah pencarian makna, bukan sekedar pencarian kesenangan seperti dalam teori Freud atau kekuasaan seperti dalam teori Adler. 3. Makna dalam penderitaan. Frank menekankan bahwa makna bisa ditemukan bahkan dalam penderitaan yang tak terhindarkan. Ketika seseorang tidak bisa mengubah situasi yang menyebabkan penderitaan, mereka masih bisa memilih bagaimana meresponnya. Sikap terhadap penderitaan tersebut bisa menjadi sumber makna. Selanjutnya yaitu tujuan logoterapi. Menurut Frank dalam Marshall, logoterapi bertujuan agar dalam masalah-masalah yang dihadapi klien, dia bisa menemukan makna dari penderitaan dan kehidupan serta cinta. Kemudian, tujuan utama logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Hal ini diperoleh dengan jalan menyadari dan memahami serta merealisasikan berbagai potensi dan sumber daya spiritual yang dimiliki setiap orang yang sejauh ini mungkin terhambat dan terabaikan. Pembahasan yang keempat yaitu tahapan-tahapan logoterapi. Yang pertama, tahapan perkenalan dan pembentukan suasana emosional yang nyaman antara konselor dengan klien. Pada tahap ini diawali dengan menciptakan suasana nyaman untuk konseling dengan pembinaan rapot yang makin lama makin membuka peluang untuk sebuah encounter. Yang kedua yaitu tahap pengungkapan dan penjagaan masalah. Pada tahap ini konselor mulai membuka wawancara konseling dengan klien mengenai masalah yang dihadapi klien. Tahap yang ketiga yaitu pada tahap pembahasan bersama.
Konselor dan klien bersama-sama membahas dan menyamakan persepsi atau atas masalah yang dihadapi. Pada tahap ini juga konselor akan membantu klien dalam menetapkan tujuan hidupnya. Ketika klien merasa bahwa sebuah masalah adalah sebuah hal yang wajar yang harus diterima dan diambil pelajaran di dalamnya. Yang keempat adalah tahap evaluasi dan penyimpulan. Pada tahap ini mencoba memberi interpretasi atas informasi yang diperoleh sebagai bahan untuk tahap selanjutnya, yaitu perubahan sikap dan perilaku klien. Tahap ini termasuk tahap yang cukup penting karena dengan ini konselor bisa mengambil tindakan selanjutnya apakah proses konseling akan berlanjut atau selesai. Pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan logoterapi. Kelebihan logoterapi yaitu mengajarkan bahwa setiap kehidupan individu mempunyai maksud, tujuan, makna yang harus diupayakan untuk ditemukan dan dipenuhi. Hidup kita tidak lagi kosong jika kita menemukan suatu sebab dan sesuatu yang dapat mendedikasikan eksistensi kita. Kekurangan dari logoterapi ini yaitu ada beberapa klien yang tidak dapat menunjukkan makna hidupnya sehingga timbul suatu kebosanan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk membangkitkan minat apatis, perasaan tanpa makna, hampa, gersang, merasa kehilangan tujuan hidup dan meragukan kehidupan sehingga menyulitkan konselor untuk melakukan terapi kepada klien tersebut. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Tingginya tingkat stres dan kecemasan di kalangan siswa sekolah menengah. Dari kasus di atas dapat disolusikan dengan cara sekolah meluncurkan kampanye kesehatan mental dengan menggunakan logo yang mewakili ketenangan dan dukungan. Misalnya pohon dengan daun yang rimbun, simbol hati dengan tangan yang mengangkat. Logo ini ditempatkan di poster, brosur, dan media sosial sekolah untuk mengingatkan siswa tentang pentingnya kesehatan mental dan sumber daya yang tersedia. Sekolah juga mengadakan sesi konseling kelompok dengan menggunakan logoterapi untuk membantu siswa mengekspresikan perasaan mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi next time.